Sekarang bagaimana tinggal kedua dari kubu yang sangat besar kekuasaannya di Indonesia ini mau sedikit sama-sama sedikit mengurangi egonya itu untuk kepentingan bangsa ini ke depan lah ya. Saya rasa kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar bisa bersatu sama-sama, itu akan meminimalisir resiko-resiko yang ada dari setiap pemilu yang kita alami selama ini kan. Halo Sobat Uta, bertemu lagi dalam program Uta Bicara tentunya. Dan kali ini kita agak santai-santai aja, walaupun ngomonginnya politik nih. Tapi kita ini kan melihat bahwa ada 3 calon presiden yang memiliki elektabilitas yang cukup besar. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Pak Anies Baswedan. Kita ingin ngobrol-ngobrol tentang 3 tokoh ini bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta, Pak Rudiono Darsono. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak. Selamat siang. Iya Pak, ngelihat 3 calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi. Ini ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kalau Pak Rudi melihat gimana Pak? 3 capres ini? Tiga-tiganya punya potensi yang cukup baik ya. Ya, tiga-tiganya mungkin yang terbaik yang Indonesia miliki pada saat ini juga. Ya, saya rasa akan cukup seru persaingannya. Kita bedah satu-satu ya Pak. Pertama Pak Ganjar Pranowo. Ini kan akhirnya PDI Perjuangan ini mencalonkan Pak Ganjar. Bahwa sebelumnya banyak sekali katanya ada konflik di internal PDIP sendiri, ada yang mendukung Mbak Puan, ada yang mendukung Pak Ganjar, akhirnya Pak Ganjar yang terpilih. Kalau Bapak melihat pemilihan Pak Ganjar oleh PDI Perjuangan, apakah ini tepat Pak? Saya yakin PDIP juga pasti sudah menganalisa dengan sangat cermat ya dari semuanya itu, dan itu menjadi politik internal PDIP dalam memilih calonnya untuk maju ke dalam kancah pemilu presiden kali ini. Ya, bahwa pemilihannya itu memilih seorang Ganjar Pranowo, ya itulah yang terbaik dari PDIP hari ini. Itu yang saya yakini sih. Nah ini kan bukti bahwa ternyata partai yang memiliki sekolah politik ini dan akhirnya menciptakan kader-kadernya, ini kan salah satunya PDI Perjuangan. Sementara partai-partai lain cuma berharap pada ketua umumnya misalnya. Lalu misalnya kalau yang lain juga ada yang malah dari kader lain gitu. Kalau Bapak melihat apa memang sekolah politik PDIP ini sudah berjalan Pak? Bukan cuma PDIP ya, tapi memang secara garis besar pendidikan politik kita itu masih sangat jauh dari harapan lah ya. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa perpolitikan kita itu mampu menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa dalam waktu dekat ini lah ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai memilih siapa pada saat ini. Jadi emang ini kenyataan yang harus kita terima. Jadi kita jangan berbicara tentang pengkaderan yang ada lah ya. Semuanya masih pada siapa ketua umumnya. Masih tergantung pada ketua umum. Sangat-sangat tergantung. Nah, kalau dari Pak Prabowo sendiri kan ini sudah 3 kali ikut Pilpres dan gagal. Ini tetap mencalonkan diri menjadi capres. Kalau Pak melihat Prabowo sendiri bagaimana Pak? Pak Prabowo itu sudah membuat statementnya ya, bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pejuang yang tidak kenal menyerah. Jadi buat beliau sendiri, ya mungkin ini adalah perjuangan-perjuangan yang tidak kenal kata akhir ya. Kan itu. Ya, jadi sah-sah aja kalau beliau masih mau maju, terus maju dan maju, bahwa kekalahan atau kesalahan masa lalu kan ini bukan berarti mengakhiri sebuah kehidupan.
Ya, selama masih kita mau perbaiki ke depan, saya rasa bagus. Bagus aja Ya, buat bagus dinamika politik. Ya, buat semangat apa mengajarkan generasi muda tentang sebuah semangat pun juga sangat bagus ya. Jadi ya perjuangan itu tidak mengenal usia lah. Ya. Kita beralih ke Pak Anies. Pak Anies sendiri kan banyak yang bilang bahwa dia telah menjalankan politik identitas di Pilkada 2017. Nah, ini kemungkinan akan terbawa lagi. Apa paling enggak image itu masih menempel pada dirinya. Bagaimana, Pak? Ya, itu mungkin satu tantangan buat Pak Anies sendiri ya. Politik identitas yang pernah dibawanya pada Pilgub kemarin itu akan sulit untuk lepas dari dirinya. Itu yang menjadi satu tantangan sendiri juga buat partai pendukungnya bagaimana mengeliminasi politik identitas yang sudah cukup melekat pada diri seorang Anies Baswedan ini kan. Itu aja yang harus dipikirkan bagaimana mencalonkan atau membuat seorang Anies Baswedan ini bisa diterima secara mayoritas oleh bangsa ini ya, oleh anak bangsa ini kan. Ya itu aja ya. Karena suka nggak suka track record dari media sosial itu juga ya, jejak digital itu tidak akan semudah itu untuk dihilangkan. Itu yang akan menjadi hambatan mungkin. Banyak pihak yang berharap adanya perpaduan antara Ganjar dan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Kalau Pak Rudi melihat hal ini mungkin nggak sih Pak? Karena kan dua-duanya ini partai besar yang mengusungnya, dua-duanya ngotot. Tapi perpaduan itu bagaimana Pak? Apa sih yang nggak mungkin? Ya, kalau Tuhan berkehendak semua pasti mungkin. Sang bagaimana tinggal kedua dari kubu yang sangat besar kekuasaannya di Indonesia ini mau sama-sama sedikit mengurangi egonya itu untuk kepentingan bangsa ini ke depan lah ya. Saya rasa kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar bisa bersatu sama-sama, itu akan meminimalisir resiko-resiko yang ada dari setiap pemilu yang kita alami selama ini kan. Ya, karena calonnya kan boleh dibilang sekarang ini walaupun belum secara resmi ya hanya itu aja, hanya bertiga itu. Ya, jadi kita berharap ada sedikit juga rasa legowo lah, ya, saling diskusi, ketemu. Ya, kita ini bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang suka silaturahmi dan gotong royong. Saya yakin kalau memang itu yang Tuhan kehendaki, nggak ada yang nggak bisa. Ya, sekeras apapun hati manusia kan. Jadi kalau ini bersatu malah bagus banget ya? Mungkin kita akan lebih cepat menyelesaikan pemilu yang ada ya. Satu putaran mungkin selesai. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dari kancah perpolitikan ini ya, kemungkinan terbesar itu ya itulah. Peran Pak Jokowi sendiri kan sebagai kingmaker di sini, yang mungkin bisa menyatukan keduanya. Mungkin peran Pak Jokowi seperti apa, Pak? Itu yang kita harapkan, ya. Pak Jokowi sebagai jalan tengah yang bisa menyelesaikan persaingan dua kubu raksasa ini kan. Itu yang kita harapkan itu. Ya, bagaimana karena politik itu kan kepentingan. Ya, dua-dua punya kepentingan, dua-dua punya ambisi untuk kekuasaan di negeri ini ya. Nggak mungkin nggak ada yang tidak mungkin terjadi gitu loh. Ya, dalam politik itu satu hari semua bisa berubah. Jadi Menhan aja mau Pak ya? Ibaratnya begitu kan Pak? Itu politik ya Pak. Nah ini tentunya banyak yang berharap juga peran Pak Jokowi ya untuk bisa menyatukan itu agar politik ini bisa damai dan tentram gitu. Tapi Bapak melihat apakah emang akan ada kemungkinan politik yang keras-kerasan kembali, Pak? Kita berharap pasti tidak ya. Kita berharap pasti tidak, dan kita berharap sisi hukum juga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ya, karena pada prinsipnya kita manusia ini kan diatur dengan hukum yang ada ya. Terakhir Pak, sebagai pengusaha dan juga akademisi, berharap pemilu
ke depan ini 2024 seperti apa sih Pak? Iya, sebagai pengusaha dan akademisi itu pasti kita berharap kita mempunyai presiden yang terbaik lah ya di pemilu nanti kan. Setelah pemilu nanti ya kita bisa memilih seorang presiden yang dapat membawa bangsa ini menjadi benar-benar sebuah bangsa yang besar ya, bukan hanya sebuah retorika atau manipulatif gitu ya, tapi benar-benar bagaimana bisa mensejahterakan dan memberikan keadilan untuk rakyatnya. Itu aja ya. Kalau sebagai seorang pengusaha pasti kita butuh kepastian hukum, bukan mempermainkan perundang-undangan itu untuk kepentingan tertentu dari sekelompok orang itu kan. Itu aja. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu harus kuat ya, tidak bisa diintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang lain kecuali kepentingan bangsa dan rakyat ini ya, kan itu fungsinya Pancasila. Pancasila itu bagaimana seorang pemimpin itu dapat melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyatnya ya, itu Pancasila. Kita berharap pemimpin kita ke depan ini mempunyai sebuah kemauan, kapasitas, kapabilitas dan integritasnya untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk bangsa ini. Itu harapan kita. Ya, mungkin Pak Rudi ada himbauan untuk masyarakat agar pemilu kita ini berlangsung dengan damai, tidak ada gesekan-gesekan yang apalagi politik identitas seperti apa. Mungkin Pak Rudi bisa. Saya hanya menghimbau kepada kita semua ya, bukan hanya di masyarakat, di akar rumput, tapi justru dari elit politik kita, bagaimana kita menciptakan sebuah kegiatan politik Pilpres ini secara damai, secara nyaman, aman ya. Dan kepada saudara-saudara saya semuanya, rakyat Indonesia, saya berharap kita memilih pemimpin kita semua, pemimpin bangsa ini, siapapun dia, ke depan dia adalah presiden kita, pemimpin kita. Jadi jangan kita berbuat sesuatu yang justru akan merugikan kita sendiri ya. Jadi kita dukung siapapun nanti yang akan terpilih, dan kita jalankan pemilihan ini dengan aman, damai, seperti kita merayakan sebuah pesta ya. Ini kan katanya pesta demokrasi ya. Pesta itu nggak butuh gontok-gontokan, nggak butuh keras-kerasan. Kita nikmati, kita jalankan semua kegiatan pesta demokrasi ini dengan nyaman dan penuh dengan kegembiraan. Itu aja himbauan saya ya. Terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Oke Sobat Duta, demikian obrolan kita dengan Pak Rudiono Darsono tentang Pilpres yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Bye!